Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham menarik dengan harga 300-an rupiah, PBV-nya rendah, dan banyak orang profit besar di saham ini. Mereka juga bagi dividen 2 kali setahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham SMDR atau PT Samudra Indonesia. Ini merupakan request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasi. Pertama dari aspek probabilitas. Probabilitas kenaikannya dalam 5 tahun terakhir adalah 80%. Tapi menariknya di tahun 2021, saham ini sempat naik dengan angka 249%. Kenaikan yang sangat luar biasa. Kemudian kita bandingkan terkait historical harga sahamnya. Saat video ini dibuat, saham SMDR di harga 358 dan harga tersebut mirip seperti harga di pertengahan tahun 2022. Kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Di tahun 2022, PBV saham ini di atas 1,23 kali. Tapi saat video ini dibuat, PBV-nya di angka 0,80 kali, yang artinya di bawah 1 kali. Itu artinya dalam beberapa tahun terakhir, PBV saham SMDR mengalami penurunan dengan harga saham yang sama. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa kinerjanya semakin bertumbuh, khususnya dari aspek ekuitas. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, sayangnya di tahun 2023 diproyeksikan IPS-nya turun hingga 60%, dari 204 menjadi 80. Nah, jika kita memasukkan unsur ini ke dalam dividen per share, maka yield dividen akan turun dari 9,5 menjadi 3,7%, dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Topik ketiga, kinerja Q3. Pertama dari aspek kas dengan nominal 372. Dan jika kita bandingkan dengan liabilitasnya sebanyak 545, artinya perusahaan ini belum mampu membayar hutangnya hanya dari saldo kas yang mereka miliki. Tapi apabila melihat liabilitas jangka pendeknya dengan nominal 245, saham SMDR ini mampu membayar seluruh hutang jangka pendek dengan saldo kas mereka. Kita bandingkan rasio liabilitas terhadap ekuitasnya. Dari perusahaan ini sekitar 115%. Artinya, liabilitasnya ini lebih besar dibandingkan ekuitas yang mereka miliki dengan angka 471. Ekuitas dari saldo labanya memang mengalami peningkatan dari 407 menjadi 433, tapi belum sebanding dengan jumlah hutang yang mereka miliki. Kemudian dari aspek laba ruginya, pendapatan jasa mengalami penurunan, begitu juga dengan biaya jasa. Tapi sayangnya, karena penurunan pendapatan jasa yang jauh lebih besar, laba brutonya mengalami penurunan dari 310 menjadi 117 saja di tahun 2023. Tapi ada catatan di sini. Laba SMDR sebenarnya harus turun lebih dalam lagi apabila tidak mengalami peningkatan dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, keuntungan kurs mata uang asing yang mengalami peningkatan. Yang kedua, pendapatan bunga juga yang naik. Dan yang ketiga, keuntungan lain yang mengalami peningkatan juga. Itu artinya sebenarnya laba SMDR bisa turun di bawah 63,6 jika tidak memasukkan 3 unsur tadi. Tapi laba tersebut masih bisa terdongkrak dibandingkan tahun 2022. Topik keempat, poin tambahan. Jika teman-teman mencari di Google berapa keuntungan membeli saham SMDR, maka akan didapatkan informasi sebagai berikut. Jika Anda membeli saham SMDR pada pertengahan bulan tahun 2020, menunggu selama 2 tahun dan menjualnya pada tahun 2022, maka Anda diperhitungkan akan memperoleh keuntungan sekitar 900%. Wow, peningkatan harga yang sangat luar biasa. Tapi ingat, itu bukan hal yang mudah untuk membeli saham SMDR, untuk hold, dan untuk menjualnya pada waktu yang tepat. Ini merupakan informasi singkat tentang perusahaan. Samudra Indonesia merupakan perusahaan pelayaran dan logistik yang terintegrasi dengan konektivitas global. Intinya perusahaan ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa di bidang pelayaran dan logistik. Informasi berikutnya, saham SMDR ini juga konsisten membagi dividen, bahkan membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kinerja di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan kinerja di tahun 2021. Apabila teman-teman lihat, harga saham di tahun 2021 ini masih lebih rendah dibandingkan harga saham di tahun 2023. Apakah itu berarti harga saham SMDR seharusnya turun lebih rendah lagi dibanding harga 358? Kita lihat saja kinerjanya. Apabila kinerjanya tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, bisa saja hal itu terjadi.
Demikianlah pembahasan singkat saham SMDR. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama, Baca Saham yang fokus kepada pembahasan review saham, dan Baca Saham dari Nol yang fokus kepada pembahasan edukasi saham. Kamu bisa mencari video sesuai dengan topik yang kamu butuhkan. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama, Stock for Living atau Hidup dari Saham. Yang kedua, Strategi Nabung Saham. Yang ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.